hello you guys. Oh my god, looking so gorgeous. Cantik-cantik sekali. You too. Thank you. First of all, terima kasih sudah mau datang hari ini ke our boutique. So now let's go to the VIP room. Kita lanjut ya. Let's go. Nah hari ini kan ada guest editornya nih si Melisa Karim dong. Terima kasih Ibu Stephanie. Cuk Stephanie, nama lengkap loh. Lengkap banget buat hari ini, kita formal banget ke saya. I know. So welcome everyone to our roundtable discussion with Bulgari with my beautiful, amazing, inspiring friends ya, cantik-cantik banget hari ini. Aku tuh tadi salvo ketika ketemu Luna dan Abby. The jewelry piece on your neck are beautiful. Of course, Bulgari. Oh yes. Ini Serpenti Collection. Betul, dan ini yang terbaru tuh Bokas. Jadi ini yang baru launch this year. Dan ini sebenarnya kalau dibilang baru enggak ya, tapi memang ikoniknya mereka kan udah pernah dulu kalau nggak salah ada. Jadi dari tahun 40-an udah ada, di revamp, dimunculin gitu. Oh, that's why classic is the best ya. Ini Okay. Dan ini yang aku suka tuh bisa di tengah. Terus kalau misalkan dia mau sedikit lebih stylish, lebih edgy ya. lebih edgy disampingin juga apalagi bisa. dengan model baju Iya. yang asimetris shoulder. ini kan. Bener, jadi memang pas banget lah. Keren banget. Kalau yang dipakai Abby? Aku juga Serpenti, tapi ini lebih berbeda modelnya. Dan aku suka banget ini karena dia ada sapphire untuk bagian matanya. Karena kan kita selalu terbayang Serpenti itu atau ular itu kan mystical creature. Yes. Apalagi dengan sapphire di matanya, jadi kayak Menyala. Dan aku suka dia nyebut mata, tau nggak kenapa? Karena ini salah satu yang aku suka namanya Eyes on Me. Oh, the name of the collection. Dan pas literally eyes on me. Eyes on me, kayak look at me, eyes on me. maybe Wow. that's my mojo for 2025. Eyes Oh on ya, eyes on me ya. Gara-gara ini. Inspiring. Tapi Serpenti itu luar biasa ya. Buat Luna banget. Yes. Buat Abby banget. Heavy banget. Gitu. Mungkin Stephanie bisa cerita lebih banyak tentang sejarahnya Serpenti. Jadi I know for some people ular tuh kan kayak ih serem kok ular sih Oh, gitu enggak, kan. yang ini enggak sih. Enggak, kalau yang ini nggak serem gitu. Ini ularnya kalau gelap. misalnya Ini banyak nggak apa-apa. mungkin punya. Blessing. Blessing kalau itu. Nah, jadi sebetulnya ular itu kenapa zaman dulu banget nih dipilih sama Bulgari? Karena kalau dulu tuh sebetulnya lambang yang ini kita bawa sampai sekarang lambang empowerment. Karena apa? Karena ular itu creature yang kuat. Dia itu ditaruh di lingkungan seperti apapun dia akan survive. Jadi Yes. kayak strength-nya dia, willingness-nya dia untuk survive tuh bagus banget. Resilient. Betul, resilient. Oke. Berjuang terus. Betul, makanya makin kesini ini kita jadikan lambang empowerment for women. Karena kita tahu resilience-nya cewek kan nggak terkalahkan ya. Oh, tentunya. Siapa yang bisa Sorry, ngalahin resilience-nya boy, cewek sorry. gitu. Ini kenapa kita bawa. Terus ditambah lagi kita tuh suka karena dia melambangkan transformasi, I rebirth. see. Karena ular itu adalah binatang yang bisa shed its own skin. Yes. Betul. Karena itu dia selalu rebirth, selalu transformative gitu. Nah ini yang kita mau bawa di dalam koleksi Serpenti. So actually when you wear Serpenti itu membawa suatu nilai yang bagus untuk kita bawa di dalam hidup kita juga. Wow. Gitu. Filosofinya ternyata luar Dalam biasa ya. banget ya. Dalam. So deep and it's true. Empowering. Iya. Karena manusia dalam hidup memang harus begitu, harus evolve. resilient, Betul. harus terus transformasi. Betul. Benar. Kalau nggak kita nggak bisa relevan. Benar. Ya Dan kan? selalu harus berevolusi ya. Yes, Ya, karena indeed. potensi kita tuh harus terus digali. Kita harus seeking for something yang bisa membuat kita tuh lebih punya value yang lebih dan Betul, lebih. betul. Gitu. So ya. Dan ini tahun ular loh. Iya Iya, betul. Yes, year of Baru the mau snake, bilang year of cocok the snake. banget ya. Tahun ini tahun ular dan memang dalam kebudayaan Cina ular itu juga dibilangnya cerdas, Betul. cerdik. Betul. Makanya ini perempuan yang cerdas dan cerdik berkumpul semua dengan love. Serpenti Collection. Nyambung lah ya. Yes. Amin, amin. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih. Karena aku tahu Abi itu adalah seseorang yang sangat percaya tentang energi. Hah? Iya. Betul, right? Betul. Nah,
Kalau Abi boleh cerita nggak mungkin ya, kalau kita tuh kan katanya kalau ketemu ular itu kita mendapatkan energi keberuntungan. Amin. Amin. Sebenarnya, apalagi kalau dipakai terus ya. Kalau yang ini beruntung banget berarti. Terus Kalau katanya dipakai juga apalagi. kalau Very mimpi lucky. ular juga kayak mau dapet jodoh gitu, Wow. mau dapet rezeki. Did you dream of ular? Langsung loh. Nyamuk ya? Nyamuk. Ularnya ganteng. Kalau yang di mimpi Luna, wow, ularnya handsome pisan guys. Nah itu bener loh tapi. Abi percaya itu gak? Aku tuh dengan ular kebetulan lumayan familiar karena kan aku tinggal di rumah dengan Hutan. Iya, literally dia punya hutan di rumahnya. Jadi dari kecil aku hidup dengan ular yang berkeliaran, kadang-kadang masuk rumah. Terus kita buka pintu, kita keluarin. Jadi ular tuh nggak ada yang dibunuh. Dan banyak juga piton di rumah. Hah? Oh bukan ular sawah ya di rumahnya Abi, ternyata ularnya piton. Luar biasa. Ya, karena because it's a jungle kan. Iya. Dan papaku kebetulan dia juga ngambil kelas untuk menangani ular. Wow. Jadi biasanya Saking banyaknya yang saking datang ya. banyaknya. Jadi itu selalu kita ambil, masukin tempat, tapi habis itu kita rilis. Rilis. Karena coba kita bayangin di sekitar rumah aku semuanya dibikin kompleks kan. Dan jadi rumah mereka tuh hilang. Rumah-rumahnya ular. Rumah natural mereka hilang. Jadi Hmm. mereka cari tempat di mana mereka masih bisa hidup. Sampai sekarang kita masih bisa jaga hutan. Jadi mereka lari semua ke tempat aku. Jadi I Wow. grew up with them. Wah, gila. Maksudnya aku juga waktu kecil lumayan suka baca buku ensiklopedia buat anak-anak. Itu aku sempet kayak ada bagian kayak Greek mythology, Roman mythology, itu kan banyak women goddess Bener, yang bener. berhubungan dengan Ular, ular. ya. Yes. Dan jadi aku kayak lumayan merasa kalau mereka tuh sangat empowering dan selalu kadang-kadang sebenarnya mereka korban tapi digambarkan kalau mereka yang Sebagai jahat. jahat. Iya. Padahal mereka cuma menyerang kalau mereka diserang. Betul, Itu kan self defense. Iya, Betul, self betul, defense. betul. Atau mungkin lagi iseng ya. Atau lagi lapar. Nggak ada makanan. Iya, iya. Abi, brave banget loh dia tuh dari kecil ternyata ya. Hebat ya. Tapi jujur aku sebetulnya masih nggak berani kayak papa ya. Maksudnya jadi kayak we live in the same space tapi aku nggak berani pegang. No wonder ya, Abi tuh believe so much in energy of the universe, of anything that lives around us. Karena memang selama ini sampai sekarang kan Berteman. hidupnya Dia bersinergi. Dia bersinergi dengan semua lingkungannya. itu. Wow. Iya, jadi membuat Betul. Abi adalah orang yang seperti ini sekarang, right? Tapi I heard that you have a ritual that you do annually. Setiap ganti tahun melakukan satu ritual yang memang itu bisa memperkaya mungkin kekuatan mental, spiritual juga. Boleh sharing nggak ke kita? Dari kecil aku suka banget bikin mood board. Kalau dari dulu kan senang banget baca majalah, jadi gunting-gunting, Yeah. terus abis itu kayak manifesting what I want gitu. Dalam bentuk vision board. Dalam bentuk vision board. Kalau Dan itu masih ditempel-tempel. zaman dulu Oh, masih kalau ditempel-tempel. Kalau sekarang bikinnya udah digital. Oh, digital. Ini Seru terlihat dia banget. milenial. Udah digital, tapi I wish aku masih potong-potong Yes. dan nge-lem. Cuman kadang-kadang kan sekarang Nggak banyak koleksi majalah. majalah. Majalahnya nggak berkurang. ada jarang. Dan ya. kadang-kadang punya majalah jadi kayak aku sayang, Sayang kalau karena dipotong. produksi majalah udah nggak kayak dulu Iya. kan. Iya. Itu aku tetap lakuin, cuman kadang-kadang udah lewat Januari baru, tapi at least the first quarter, jadi kayak at least tahun ini aku ada kayak trajectory, pingin apa, what do I want for this year. Dan itu visual di mood board. Iya, jadi kayak mungkin banget. ada tempat yang aku pengen datengin, atau kayak tahun ini sebetulnya aku pengen apa itu aku tempel. Aku pernah bikin waktu aku sebelum masuk university tahun 2010, itu semuanya tempat. Jadi kayak tempat-tempat yang aku pengen datengin, itu lumayan besar dan ditaruh di gudang. Kayak mungkin 2 tahun lalu kita beres-beres gudang, baru aku lihat udah berdebu, dan pas aku lihat semua tempat yang aku tempel, aku pernah dari tahun Visualization. dari Virtual reality. 2010 Wow. sampai let's say 2023 ya. Oh, Jadi wow. jadi aku kayak bener-bener Jadi semua kayak, udah check di yang vision mana board. aja? ada kayak
ya waktu itu kan umur 18 ya, baru masuk sekolah fashion. Jadi kebanyakan kota-kota fashion kayak Kayak Milan, Paris, Iya. New York, tapi juga banyak pantai. Jadi kayak Puglia, terus kayak daerah Mediterranean Perancis, dan tanpa aku sadarin udah ternyata kayak oh my check. god, Gitu. padahal aku juga Hebat. udah lupa Ya, gitu. ya, ya. Wow, keren ya vision board itu Ya, ya. ya, Jadi ya, pengen ya. bikin lagi ya teman-teman ya. Teman-teman kita bikin. That's a good Dengan idea. serpenti. Masih awal loh ini, masih Iya, awal. boleh, Ayo, boleh. Masih bisa ya. ayo bisa. Kalau Luna punya mungkin ritual yang sama atau serupa nggak? Sebenarnya nggak ritual sih, tapi kadang-kadang kalau lagi pengen sesuatu, aku sama, tapi mungkin bukan mood board, tapi lebih tulisan. Tulisan. Jadi aku taruh di notes aku, atau aku punya zaman dulu itu kayak apa sih, buku notebook gitu. Selain nulis apa aja mesti dibayar bulanan. Aduh ini real banget. Ini real banget. Terus tadi dia ngomongnya barusan cantik banget. Selain Selain gitu. Ya tapi emang dulu, Iya. kalau dulu kan belum iPhone, maksudnya handphone Iya, tuh iya, belum iya, iya. secanggih sekarang. Betul. Terus juga laptop juga belum sekompak sekarang, Iya. lebih ini. Kalau dulu tuh lebih kayak notebook Notebook. gitu. Selain nulis jadwal, show di mana, hari kan ada tangga, ada hari-hari Iya, satu iya, bulan. iya. Itu aku tulis, terus yang kosong harus bayar ini. Nah, Real. iya kan, jadi ini cek. Selain itu juga, misalkan, oh next year pengen punya mobil ini gitu. Terus pengen punya rumah, pengen punya ini. Itu biasanya ke checklist gitu. Dan Oh my Iya, god. pasti ada checklist I know. Iya. pas aku lihat gitu kayak, oke. Nah kalau yang lately, kadang-kadang aku taruh di notes handphone. Nah itu apa yang aku mau gitu. Misalkan waktu belum punya pasangan tuh ada 32 list gitu, aku tulis. Nama tuh semua. Enggak, Kirain kaget quality langsung gitu ya. yang quality dari yang kita Oh, pengen oke. gitu. Quality-nya ya. Iya, terus misalkan target-target aku tahun depan itu aku tulis di kerjaan misalkan, terus ya something like that gitu. Tapi kalau itu diritualkan setiap tahun enggak. Tapi Kalau inget ya. kalau ingat, oh ya tahun depan kayaknya tahun ini aku ada yang gagal atau kurang. Oke, tahun depan aku tulis gitu biasanya. Wow. Tapi memang I heard harus sedetil itu sih kalau pingin sesuatu. Karena Manifesting. iya, ternyata memang itu akan termanifest ke otak kita karena dia akan merekam. Terus aku suka yang tadi dia bilang nulis, karena aku juga nulis dan ternyata memang ada studinya. Kalau ditulis akan lebih masuk Betul. dibanding diketik. So actually Iya. ya, Jadi we're millennials memang- terbiasa Iya, menuliskan. jadi ada note itu. So I can understand memang bukan kok bisa terkabul, memang terjalankan karena semuanya masuk juga di otak kita gitu. Jadi somehow we do it untuk kenyataannya seperti ini nih. Iya. Kayak trajectory-nya Iya betul, kan. betul. Ada Karena- studinya emang. Dan Kalau pasti kan- bikin vision board atau nulis tuh enaknya kalau udah tercapai bisa Checklist. coret gitu Bener, ya. aku memang Move lebih on. suka nulis sih. Jadi kayak ada satu ini, dua ini. betul. Nanti pas lihat lagi, cek. Kayaknya lebih pengen bahas Pengen lihat buku kamu deh. Ada tulisanku jelek banget sih. Kamu mau lihat yang di checklist dia apa kan? Iya, pengen lihat gitu kan. Dan gak cuma tulisan, aku juga suka nulis puisi gitulah. Dan Wow. pas baca gitu kayak, Oh, wow. kok dangdut banget ya? Nggak apa-apa, sekarang yang jamet oke kok. Oh gitu ya. Jadi Gemes kadang-kadang. banget. Oh wow. Iya. Oh, suka Jadi- nulis puisi ya? Nggak nyangka loh. Iya. We know something new about her. Sehingga nanti kayak gemes. menerbitkan buku Aduh, puisi. Gak berani karena pas aku baca gitu, Itu kan Luna masa muda pasti ya? iya. I think we need to see. Iya, Iya, Mas. tapi terakhir masih nulis-nulis tuh ya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Oke. Kadang kalau yang paling banyak inspirasinya kalau lagi di pesawat traveling, kan no phone, Iya. itu jadi kayak, Selama nggak ngapa-ngapain. iya terus ngeliat awan, Heeh. terus mikirin sesuatu gitu. Muncul lah. Romantik Cet. kali dia, Nggak nyangka. gemes, iya. Nah, seru banget pembicaraan kita. Tapi tadi aku pick up some interesting topics and things that I wanna discuss more. Tadi kita bicara soal resilience, tadi bicara soal kegagalan, transformasi. Yang boleh kita lanjutin abis ini, betul? Yes, Mbak mari. Stephanie? Pertanyaan ini sebenarnya disiapkan oleh scriptwriter kami, tapi truthfully speaking, setiap kali aku
inget nama Luna Maya, aku tuh selalu amazed with how you work. Beneran, jadi setiap kali gue baca berita nih, kan kita jarang ketemu ya, paling ketemu sesekali di lokasi syuting gitu kan, terus gue, wah gila nih perempuan emang brave banget. Itu tuh sering banget pop up in my mind. Oh gitu. Yes, Oh. dari dulu kan pasti teman-teman tahu Luna is a model, terus an actor, kemudian ya udah fashion darling udah pasti ya, makanya ada di sini kan. Terus yang paling penting adalah she is an entrepreneur. Ya. Itu yang bener-bener That's kayak the hard part ya. I know, right? So Being hard, an entrepreneur tuh kan lonely ya katanya ya. Entrepreneur, terus juga in your personal life, aku tuh selalu, I think you're a very brave woman. Ya. Beneran. Jadi you are very truthful to yourself, berani berekspresi, dan jadi you're inspiring to me. Oh, thank you. Meskipun aku lebih tua, aku ngefans sebenarnya. Oh, kadang-kadang aku ngerasa kayak apa yang di orang inspire dari aku ya. Kadang-kadang aku ngerasa kayak gitu kayak apa ya? I'm just Masa sih lu suka iya, begitu? Aku mikir You're gitu. very inspiring loh. Because Aku you're nggak peres, authentic. sumpah. Aduh, so do you. That's why Apalagi she's kan? here. Iya, That's why iya. she's I mean, here. thank you Inspiring. gitu. Mungkin Kalau- the way you enjoy life is inspiring. Yes, it is. It Okay. is. That's True, a good, true, true. that's a Iya. good ini sih. Maksudnya mungkin nggak terlalu terpengaruh sama, ada momen-momen terpengaruh lah kayak ngelihat ini, oh kayaknya aku juga bisa atau apa. Penasaran, terpengaruhnya tuh lebih penasaran. Misalkan lihat sesuatu gitu, kayak bisa nggak ya gue atau kayak apa ya rasanya. So when I have that curiosity, aku kerjain gitu. Jadi aku mencari tahu rasanya tuh seperti apa. Dan kalau dibilang terpengaruh mungkin dari sisi situnya. Tapi kalau tidak terpengaruh dalam let's say, you know, I work hard gitu. Tapi We know. Thank you. It shows. Iya. Ya, tapi di saat kayak misalkan I let's say pengen, you know what, I just wanna go to Bali or I just wanna go travel or I just wanna do ini. Lately berapa tahun terakhir udah bisa bilang enggak gitu loh. Oh, Kayak I wanna enjoy untuk life. pekerjaan. Ya, ya. Untuk apapun, pekerjaan, pertemanan gitu. Jadi aku pengen kayak di 10 tahun awal karir aku banyak kehilangan momen. Pertama temen, waktu untuk main, waktu untuk I see. macem-macem. Jadi memang dedikasinya di kerja terus. Jadi memang pada saat udah sekarang, Ya, kamu banyak jalan-jalan sekarang. Sekarang ini work life balance-nya bagus nih. Iya. Iya, aku lihat Lumayan, jalan-jalan terus Kayaknya sama bagus Marian ya. kan. lumayan. Jadi kayak di saat sekarang udah bisa kayak you know what, kayak pergi seminggu atau pergi 2 minggu nggak akan hurt Your kerjaan schedule. aku. Iya. So I have to say mungkin udah bisa bilang enggak terhadap sesuatu yang apa ya, yang cuma bisa dibilang nanti bisa dapat lagi atau nanti bisa ini, tapi momen bersama teman, momen bersama keluarga itu aku takut nggak dapat lagi, jadi aku paksain walaupun masih dibilang waktunya nggak sebanyak itu juga, tapi dibandingin dulu jauh lebih banyak gitu. Jadi beberapa teman-teman yang masih kayak mengejar kayak nggak bisa stop, kayak aku ngerasa bahwa kalian nggak takut momen bersama Momen teman, hidup itu hilang ya? hidup itu hilang, karena I've been there, done that gitu, and I feel that kayaknya you know what, time flash so like Cepet sekedip mata, jadi you should enjoy, you should do whatever makes you happy, apa yang bikin kita lebih berguna, lebih bermanfaat dan punya value yang lebih, dan belajar nggak pernah ada kata terlambat. Betul. Like lately aku ambil kelas acting, lately aku Masih Lun. masih banget gitu. Aku suka deh kalau Aku ada sampai cewek merinding mau loh. belajar Wah, terus. hebat Iya, banget iya, sih. Aku suka banget. Lunas kayak gini. Meis nih. Karena sekarang waktunya gitu. Jadi kayak misalkan ada kerjaan ini, enggak. Aku mau ini dulu nih gitu. Aku mau kelas Belajar acting dulu. lagi. Iya, terus atau enggak aku lagi mau ambil kayak kemarin aku tertarik dengan apa ya, guru filsafat Bapak Rocky Gerung gitu. Oke. Aku kayak minta one on one gitu, Oh my kayak God. please I wanna meet you, I wanna Belajar. see you, and I wanna talk to you, I wanna, you know, like I don't know, aku pengen belajar filosofi itu apa sih, filsafat gitu-gitu.
Jadi dan aku lagi mencari sesuatu yang lebih yang bisa aku pelajarin. So I think buat belajar tuh nggak pernah ada kata telat. Dan to explore, I mean kebetulan orangnya suka traveling, so I really wanna kayak datengin setiap See the world ya. See the world. Part of the journey Iya, of your evolution iya, kan. gitu. Kayak that's why I'm like big fan of you kayak growing up. Ini sebenarnya kita yang Friends Club gathering. Aku lihat waktu itu di TV ada salah satu iklan, pasti kita semua tahu iklannya apa. Terus Kaluna pakai baju kayak hijau, kayak fairy gitu, tapi action. Terus kayak di zaman itu kan kayak commercial TV kayak lagi Happening banget ya. dan kayak maksudnya ngeliat itu kayak aku tahu lagi maksudnya. dan zaman itu banyak high fashion untuk TV commercial Iya, kan. iya. Jadi kayak when I saw that on screen, terus juga in every supermarket we saw the product as well. I was like with the long eyelashes kan kayak Aku tahu. I know which one. no, I love that so much. Yeah. Terus aku juga belajar kan, maksudnya Kaluna kan karirnya tuh panjang banget. And True. Dari tahun 99 ya, Lun? Iya. buat aku yang aku Sebelum ngerasa tua ya. baru Bukan kan? nyemplung, You started young. Iya, Very very young. young. kayak gimana sih caranya to keep up, kayak long career, kayak pernah merasa stagnan, terus kayak ya balik lagi to pick up yourself and then to breathe, take a moment Yeah. I and mean, evolve. of course, sering banget kok ngerasa kayak stagnan, kok nggak berkembang, kok ada banyak kegelisahan yang karirnya udah 20 tahun lebih, tapi kayak kok gini-gini aja versi aku, Iya. ya. Karena kan kita pengen selalu upgrade skill Harus kita, grow gitu kan, pengennya berevolusi, pengennya potensi yang mungkin selama ini oke kita punya tapi belum diasah bener, atau kita nggak punya waktu lebih untuk melakukan itu. So I think kalau di aku gitu ya, kayak udah merasa ada stagnan yang kok lagi gini ya gitu. Itu biasanya aku cari kegiatan baru tuh. Kegiatan barunya kayak misalkan ya kayak tadi acting class lagi, Belajar filsafat. belajar Spark. filsafat, Iya. terus atau misalkan belajar sports baru gitu, sports baru gitu. Gak apa-apa kalau boleh, dia bule. Dia nggak mau, dia berasa kalau kita aneh ngomong gitu. Gak juga sih, aku kan ngomongnya Indonesia banget. Terus ya aktiviti-aktiviti atau misalkan saya traveling ke tempat yang aku belum pernah gitu. Jadi selalu apa ya? Kayak mencari inspirasi. Iya gitu. Jadi push yourself suka terus. juga merasa stagnan ya, Lun ya? Pernah. Karena aku Maksudnya- kalau melihat hidup kamu lewat Instagram, Yes, ini banget ya. Iya. gitu. Mungkin karena nggak bisa diem anaknya ya. I mean, beda orang, beda tipe. Of course ada mungkin yang lebih suka reserve. Kalau aku sebenarnya agak aneh. Aku sebenarnya suka yang reserve tapi dar-der-dor juga. Iya, iya. Gimana sih itu? Aku juga bingung. Jadi harus kalau harus Packaging. keluar ya Ya, dar-der-dor gitu ya. Dar-der-dor gitu kalau kata temen, apalagi nih surprise-nya, dar-der-dor terus. Terus nggak ada capeknya. Bener. I know for sure, I know Itu. personally nggak ada capeknya nih orang. Kuat Aku tuh- banget dia. Tau nggak? Terus. Jadi aku tuh kayak pernah, kayak misalkan di rumah gitu, I don't know, ini kan beda orang, beda bawaan, betul. beda karakter ya. Kadang-kadang di rumah gitu kayak bingung ngapain ya. Terus ngapain Ngapain kalau ya? lagi kayak gitu? Bingung. Aku kayak buka laptop gitu, terus Ah. apa yang bisa dikerjain, terus Google atau apa gitu, terus Cari tiket ke selanjutnya mau kemana? nggak juga sih. Terus ya mikir-mikir lah, apa lagi ya gitu. Atau ada momen juga yang tiba-tiba nggak pengen ngapa-ngapain. You know what? Today I don't wanna do anything. Depan TV, makan popcorn. Oh bisa juga begitu. Iya, ternyata. momen, Ada ya. Ada. Oke, jadi dari diskusi kita hari ini, Luna Maya manusia kok. Iya. Iya, Luna Maya masih mengalami juga Iya, ya iya. rasa yang kayak kegelisahan itu yang Banyak. kita, aduh gue mau ngapain lagi nih ya, apa yang harus gue perkembangkan lagi, grow apa lagi yang harus tuju. Ada juga ya Lun ya? Ada banget. Ternyata snacking and chill juga. I know. Itu banget kok, banget. Tapi kalau dia baterai lagi di charge kayaknya. Udah habis itu jalan lagi. dia. Tapi biasanya kalau lagi liburan pulang ke Bali gitu ya, aku nggak mau diganggu soal kerjaan sih. Kayak walaupun bales apa, tapi kayak bodo ah gitu. I see. Nanti aku balikan. Time to reset. Hmm. Oke.
The same thing with Abby. Meskipun Abby lebih muda ya, tapi Abby juga aku kan ngeliat Abby dari kecil. Dia mah karirnya you're in the Abu, right track apa lah. ya? Ya, sampai aku nangis. Tapi beneran awalnya juga sama dari model juga. Sekarang kayaknya kalau film ada Abby udah pasti jaminan. Iya, Betul. transformasinya bagus banget Iya. dia. Bagus Dan banget. filmnya semuanya nggak ada yang Iya, jelek gitu, Iya. semuanya kelas banget. Betul, betul. Thank you. Ini mewek loh beneran loh. Aku anaknya cengeng. Dia pakai feeling. Too sensitive. Aku Aries tapi Hello Kitty. Ada ini ya. Hello Kitty. Walaupun Ini gini orang ya, tahun dong. aku baru nonton. Kata Thank you. Mbak Stephanie ini boleh dibawa pulang. Oh iya, ada ulang tahun. Halo teman-teman. Catatannya. Grazie. Tapi beneran, now that you are an actor, ya, waktu Abby kecil, Abby tuh sebenarnya tujuannya mau jadi model atau mau jadi aktor? Ya jadi dari kecil tuh aku suka banget nonton film. Kayak yang putri aku suka pasangin Charlie Chaplin. Wow. Jadi dari kecil aku suka nonton itu, terus abis itu mama papaku juga suka. Zaman dulu kan masih rental kan. Oh iya. That good old days. Dan zaman itu masih laserdisc, ada orang laserdisc yang datang ke rumah kayak bawa backpack. Pilih-pilih ya. Terus aku kayak Kita pilih. dari musim yang sama artinya semua. Setipe Iya, nonton apa nih minggu ini gitu. Jadi kayak I love cinema. Terus I grew up with cinema dan aku selalu mikir enak ya kayak jadi actress di film ini dia experience kehidupan ini. Next film dia punya kehidupan lain. Jadi karakter Iya, lain. iya. Jadi the idea of living so many lives in this one lifetime buat aku sesuatu yang wow. Ditambah karena aku ponakannya Becky Tumewu dari kecil suka nemenin Tante Beck syuting. Oke. Jadi ngelihat setting syuting atau panggung atau kru, aku ngerasa kayak kok seru banget ya. Iya. Dan project pertama aku di film jadi ekstrasnya filmnya Nia Dinata Berbagi Suami. Iya. Karena karena syutingnya di Equestrian Club rumahku. Rumahmu ya. Kita sekeluarga jadi ekstras. Lucu banget. Dan I forgot this part, Lobby. I was 13 atau 14. Aku ikut syuting terus aku lewat di belakang bagian Wingky Wiryawan sama Bu Yayang. Aku cuman di belakang pakai helm, tapi aku kayak, oh my god, this is so cool. Dan tapi awalnya masuknya lewat modeling karena juga aku suka baca majalah fashion dari tante-tante aku dan kayak ngelihat fashion editorial kayak oh my god this is so cool gitu. Dan karena kecil aku suka dibully kulitku gelap di sekolah, tapi dengan fashion magazine aku suka lihat Naomi Campbell, Tyra Banks, jadi aku kayak feel so empowered dan aku ngerasa mereka yang ngebully they're not cool enough. This is a good perspective of you. Bagus banget ini. Kita Bagus ngobrol di banget. mindset kita sendiri kan ya. Bagus. Makanya abis itu aku baru mulai jadi kayak teenage model di salah satu majalah remaja. Pelan-pelan casting iklan, terus pelan-pelan casting film. Jadi Gradually ya. Gradually you evolve into this actor that you are right now. dari ekstrasnya Teteh Nia. Oh, dari situ dia berbagi suami, ya ampun. Dan aku ingat Astradanya tetap Mbak Pinung. Wah, Yang sampai sekarang aku kerja bareng. Yang masih Luar tetap biasa. Astrada. Gitu jadi Profesional. jadi Abi dari umur 13 ya, mulai actingnya. That's your debut tuh. With the helmet lewat di belakang. Pengen nonton lagi ya, ntar Berbagi Suami, pengen cari Abby, gitu kan. Tapi kembali ke Luna nih, tadi you also mentioned that you've been doing entertainment business for 20 years, right? Dari pertama kali, 20 ya. 20 ya? 20 berapa ya? lebih. 99. 26. Iya. 26 tahun loh. Udah mau Masa sih? 30 tahun. Iya. Enggak dong. Kan 2025. Bener. Hah? Iya. Wow. Kamu sepanjang itu loh. Astaga. Sepanjang itu loh. Oh wow. Karena Enggak susah lah. loh punya Dari karir 25 sepanjang tahun, itu. 25 tahun. She was a kid basically when she started ya. Iya, 25 tahun. Kan? 25 tahun.
Amazing. Iya. Wow. 2008. Dari awal memulai karir di dunia ini, in this industry, sampai sekarang, apa rasanya Lun? Apa yang paling beda? Lucu ya, fun 25 fact ya. tahun. I wish waktu aku mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, my knowledge about entertainment industry itu kayak sekarang. It would be much easier for me to handle entertainment industry. Karena kalau zaman waktu itu media itu agak beda dari sekarang. Media itu masih satu arah kan. Iya. Jadi memang narasi dibentuk oleh si pemilik media atau ya dari majalah gitu, dari cetak apa yang dari nulis dari si perusahaan media itu sendiri lah. Kalau sekarang kan bisa dua arah karena kita punya platform sendiri. Betul. So of course when you're young, your lack of knowledge ya, bagaimana how to handle everything, how to react atau gimana. Jadi memang ya bisa dibilang zaman dulu for me, Luna yang masih muda banget itu, it was quite challenging and struggle-nya lumayan berasa gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang ya of course orang kan tambah tua tambah banyak pengalaman, lebih menyikapinya wise. lebih wise, lebih gampang lah gitu. Kalau zaman dulu kan pasti kitanya lebih muda kan, knowledge-nya juga nggak kayak sekarang. Tapi melihat anak-anak muda sekarang, they're so lucky sebenarnya, sangat beruntung. Betul. Untuk melewati, terutama kayak kamu atau misalkan yang baru-baru itu melewati proses journey mereka di dunia entertainment ini di kondisi sekarang menurut aku lebih enak. Oke. Slightly, I'm not gonna say easy, tapi lebih gampang di scout, lebih gampang untuk to be seen, because you have your own platform, you have your own media. Bener juga. Kalau zaman dulu kita harus casting, pernah mobil aku tuh ngok, habis bensin, uang cuma 5.000, pilihannya makan atau beli bensin. Terus nggak pakai AC, gitu. Terus beli, ya udah deh, daripada mogok 5.000 itu aku beliin bensin aja. Udah aku nanti Pernah gitu ya Lun? pernah gitu, dan ya udah nanti di rumah kan ada mie instan, ada mie instan, udahlah makan itu aja gitu. Terus udah gitu bayar tolnya 500 Dulu ya? Zaman dulu. bayar tol 500 kan belum ada tuh tap gitu. Ya Allah, Nyari uang kecil. nyari uang kecil, ada 475. Ya ampun, masih ada 25 25 perak. Itu bener momen Astaga. sama tolnya. Maaf banget kurang, aku nggak ada duit sama sekali. Karena aku Oh harus my datang ke lokasi syuting Ya. gitu. Ya udah. Aduh. Jadi yang momen itu yang I will never lupain ya, karena itu yang membuat aku kayak sekarang ini inget nggak dulu kayak gitu. Jadi nggak gampang nyerah, nggak gampang untuk merasa puas gitu. Tapi ya, of course downside-nya zaman sekarang mungkin karena everything is easier. I'm not gonna say easy, tapi easier. Jadi banyak yang take things for granted ya, gitu. True that. Jadi memang, ya, I think yang membuat aku kuat dan bertahan juga karena aku ngelewati banyak fase juga sih, gitu. I see. Please make a masterclass. Aku mau daftar. Enggak lah. How to survive. No, setiap aku kalau di podcast pasti aku cerita, dan I think it's I love to share my knowledge dalam artian pengalaman, karena I only bisa ngomong based on my experience. Aku nggak akan ngomong sesuatu yang aku nggak ngalamin, aku nggak tahu gitu. Cuman aku suka nih kalau kamu ngomong sesuatu yang seperti ini, karena lately itu kan orang suka maunya yang gampang ya. Oh iya gitu. dong. Nah, memang ini kan salah satu contoh nih, bukti nyata ya, bukti hidup. Kalau nggak ngelewatin yang susah, nggak ngelewatin struggle-nya, kita nggak akan dapat hasilnya. True that. Nah, even diamond in the rough kan, diamond juga harus dibentuknya keras Bener. banget kan supaya jadi diamond, ngelewati Supaya jadi macam-macam. yang situ. Nah, seperti yang ini. Nah, so I feel like this is good kalau kamu sharing ini, so they can see gitu. Amin. Jangan lihat jadinya. Betul. Progresnya. Proses dari awal. Betul. Susahnya harus mau dilewatin, karena Iya. kalau nggak mau susah, nggak jadi hasil diamondnya. Iya. Gitu. Nanti buku formnya 475. 475. Di tahun itu. Wow, Another form gitu. Iya.
475, bener. Nggak nyangka loh. Bagus Lun. loh itu judulnya. Terus nanti yang lain pada bingung, loh Rp25 tuh apa? Nggak tahu. Nggak tahu apa tuh Rp25. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang Luna Maya seperti ini ya, harus tanya dulu awalnya bagaimana, apa yang sudah Luna lalui, makanya bisa Jadi have seperti a ini. very long career, sampai sekarang masih bisa relevan, terus bisa Amin, transformasi gitu kan. Amin. Itu tuh susahnya di awal itu harus dilewatin dulu. Bener Betul. banget. Right? Tapi ngomong-ngomong kamu juga dong. Iya nih, kita mau dengar transformasimu nih. Iya. Enggak, aku tadi makanya cerita, aku nggak nyangka Luna Maya pernah susah. Ya kalau ngeliat sekarang orang pasti Iya. Pasti taunya udah jadinya kan? bener. Kadang-kadang sampai sekarang pun masih ada kok struggle-nya. Yes. Maksudnya it's not always been kalau udah sukses sekarang Iya. everything gampang. Ya. Different struggle ya. Iya, Iya, different betul. struggle, bigger struggle. Oh my God. Dan, I mean, bisa dibilang 2 tahun yang lalu juga aku mengalami banyak yang berat juga. Jadi kadang-kadang orang lihat sekarang itu kayak, namanya kan kaya, Gampang kamu nih. gampang gitu. Padahal aku pernah loh di momen bahkan yang kayak aku pun kaget gitu. Mungkin karena kedidak gitu ya. I'm talking about recently ya. Tinggal segini? Aku pas lagi kayak mau cek M-banking gitu. Hah? Nggak bisa transfer. No. Habis no. Nggak bisa transfer. Nggak Saldo ada. tidak Wah. mencukupi. Bukan tidak Nggak mencukupi. ada. Tidak ada saldonya. No. Luar Aku biasa. sampai capture gitu kayak, emang bisa ya saldo no. Luar biasa. When did this happen? It happened during my sleep maybe. I was like, Apa yang shock terjadi? gitu. Karena kayak biasanya masih ada ya 1.500.000-300.000 gitu Iya, buat iya. transfer gitu. I was kayak no. I was kayak, jadi kayak kadang-kadang orang masa sih gitu, tapi kan ada ini, Memang, ada memang. itu gitu. Ya betul, tapi kan pengeluaran juga ada di tempat Betul. lain. Betul, Kalau ya. ini kan yang my personal yang aku pakai hari-hari, I was kayak Life happens. Iya, tapi orang tuh WhatsApp gitu kadang-kadang kayak pinjam duit dong atau ini dong itu dong. Kamu kan duitnya banyak, kamu kan kaya. Iya. Nih gue Amin. artinya screen Gitu. capture 00 itu buat semua teman-teman yang Iya. mau pinjam duit. Aku Nih nih- rekening gue hari ini. Aku sampai screen capture Aku nggak bisa bener-bener. transfer. Iya. Aku juga nggak tahu kenapa aku cerita ini. Mungkin dianggap bahwa apa gitu. No. Dan aku tidak malu menceritakan ini gitu. Karena memang hidup itu Memang memang up and down. Up. That's true. betul gitu. Setuju. Walaupun kita kelihatan seperti di atas gitu, everything seems so fine. Oh, you're traveling, you're ini. Ada kok momen yang kayak, Aduh, gitu ya. sampai kayak, lo bayarin gue makan dulu deh. Gue belum keluar Aku nih. merasa lebih baik karena aku pernah sisa terakhir 20.000. Oh. Aku pikir parah, ada yang nol nggak apa-apa. Aku lebih kayak 20.000. Jadi jangan pernah berpikir karena ngelihat di social media itu Always glam, semuanya ya. glam gitu. Terus itu juga part of our work kan. Exactly. How we sell ourselves. True. Jadi kayak mungkin kalau orang salah pandangan, Hmm. mungkin karena juga kita pinter-pinter posting Iya. dan bikin storyline. Oh, Iya. betul. Iya. Karena kita semua ahli CapCut. Ahli editing Betul, video. Iya. betul. Jadi cakep semuanya, right? Tapi ngomong-ngomong Cerita, ya, Mel. Yes. kamu oke. juga banting setir loh. Kamu Iya. panjang juga loh karirnya. Iya. Lumayan juga. Dari Iya, radio. panjang. Dari radio, terus ternyata kita juga punya similarity yang aku baru tahu nih Lun. Orangnya kepoan, curiosity. Iya, Jadi iya. what drives me juga the same. Kepo ya. I was just curious. Apa Aku juga rasanya? pertama kali acting gara-gara filmnya Teteh. Yes, di Berbagi Suami juga. Tapi aku udah tua waktu itu. Aku umur 13, aku udah siaran di radio waktu itu. Iya, karena penasaran, pengen tahu apa sih jadi penyiar radio tuh seperti apa sih rasanya. Dan the person yang bikin aku pengen jadi penyiar radio tuh tantenya dia. Wow. Baik itu Mel. Jadi Modelnya aku- deket Oh, ya. lucu Asli, aku banget. ngefans banget sama Becky Tumeu Iya. dari zaman She's aku so kecil. Ini ya, Iya. kalau ngomong apa tuh Iya kayak dong, kayak True. idol para penyiar radio tuh dulu Becky Tumeu. Jadi pengen jadi penyiar radio. Udah jadi penyiar radio, pengen tahu deh rasanya acting. Terus ketemu Tehnia, diajak mulai acting. Abis itu Teteh nanya, mau nulis skrip nggak? Mau banget. Kapan lagi aku bisa belajar dari seorang lulusan NYU Film School secara gratis? Sebagai cici-cici, tentu aku nggak mau rugi kan? Oke Teh,
gitu. Mulai belajar nulis di situ. Dan suka. Dan suka, I enjoy it. Film work itu I enjoy. Meskipun kan nggak selalu depan kamera ya. Kalau jadi kru tuh kan sebenarnya lelah ya, Sa. Tapi enak juga kok jadi kru. Iya, Aku suka experience-nya juga kok. seru kan? Iya. Ya kan? Nggak Seru. perlu di make up. Betul, bagian itu ya enjoy. Terus kalau ada yang kurang, ntar Tinggal ntar, bilang, ntar, ya. ntar. Maunya gini. Gitu. Directing Atur. orang Iya. gitu. Next ya, Lun. Iya, iya boleh. Director. Dia pernah sih. Oh iya ya. Jadi Udah, director udah. ya. Tapi maksudnya kalau film panjang belum, film-film pendek. Aku bahkan pernah bikin video klip dangdut. Kan Bener, punch-nya tuh masuk tuh lirik. Bener, hanya karena aku pengen punya portofolio gitu. Jadi sebenarnya tuh udah gitu, aku ingat banget. Dia si labelnya cuma bilang, aku cuma punya budget 20 juta. Buat Terus bikin video musik. Iya, terus aku bilang nggak apa-apa, aku nombok 10 juta. 30 juta. Hanya buat kayak mengasah gitu. Oke. Terus of course teman-teman bantuin kayak DOP, terus pasti mau bantu. artnya, stylist gitu, bilang bantuin dong gitu, editor segala macem. Karena banyak teman jadinya ya udah. Cukup tuh uangnya ya. Ya nombok kan. Kan dia nombok. Suka nombok gitu. Langsung. Tapi aku ngerasa of course uang tuh penting. Ya. Uang tuh bisa jadi segalanya kalau punya. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, nggak segalanya. Tapi yang penting punya willingness untuk terus berusaha. That's Yang penting true. nggak nipu orang, Betul. tidak mencari dengan cara yang salah. Ya. Pasti selalu ada jalannya. Gitu. Kalau sekarang harus tambahin, jangan pinjol, Jangan judi. Itu justru hanya akan lebih cucu. That's true. Ya. Okay. Now let's pick up on that thing we left earlier about resilience. Ya kan? Sesuatu yang zaman sekarang itu susah loh ditemukan, apalagi di anak muda. Karena tadi we all agree kan bahwa butuh proses, butuh perjuangan, butuh jatuh bangun, sampai seseorang tuh punya karakter yang tangguh. How do you define resilience in yourself? Ini kadang banyak sih yang nanya gitu, kayak, tapi apa ya? Aku tuh nggak pernah mau menjadi resilient karena aku sadar gitu. Semua tuh terjadi naturally gitu. Kayak di alam bawah sadar aku tuh sebenarnya orang resilient itu menyerah dengan keadaan atau dengan permasalahannya, atau dia ignorant aja dengan permasalahannya, atau dia pikir ya udah gue harus maju aja gitu. Nah di dalam pikiranku I don't wanna be there, gitu loh. Aku nggak mau ada di sana, itu maksudnya bukan bahwa itu sesuatu yang jelek, nggak juga gitu. Tapi aku nggak mau kalau aku punya masalah, terus aku terpuruk, aku nggak bisa mikir, aku kayak mengasihani diri sendiri terus-terusan, sampai akhirnya nggak jadi apa-apa. Betul. Rejecting victim mindset. Yes. Iya, dan aku Setuju. tidak mau bisa dibilang it's not an option for me to become a failure. Ya. Tapi gagal itu nggak apa-apa. Kegagalan itu harus ada. Betul. Tapi kan bagaimana shift that kegagalan menjadi sesuatu pelajaran. Oh, aku gagalnya di sini karena A, B, C, D. Kalau aku punya kesempatan lagi, kegagalan yang A, B, C, D itu aku perbaiki supaya tidak terulang lagi. So, selalu mindsetnya begitu. Oke, aku akan dapat kesempatan lagi nggak ya? Kalau aku dapat kesempatan lagi, I have to be prepared, I have to do this, I have to do that gitu. Ya planning aja ya. Dan like failure always jadi tidak dalam opsi, gitu. Jadi selalu Harus jadi lebih baik ya. selalu kayak, oh I don't wanna, nggak mau gitu. Aku You have nggak to mau come back terpuruk. from it. Iya, jadi memang itu terus aja di dalam pikiran gitu. Wow, that's really good sharing. Iya. Beneran. Inspiring. Iya, Ya, karena amin. betul semua orang pasti gagal. Gak ada orang yang Nggak hidupnya apa-apa. smooth terus naik ke Iya. atas terus Nggak gitu. mungkin. Tapi bagaimana kita menyikapi kegagalan itu? Iya. Dan keren banget Luna.
kegagalan itu kan mahal biasanya ya, atau sakit. Jadi harus Mahal dan sakit belajar, itu betul. ya kan? Kayak kita Banget. nggak bisa Betul. menghargai kemenangan kalau kita nggak Nggak pernah pernah gagal. tahu. Iya. Wow. Nice quote. Kalau tiba-tiba menang terus kayak ya udah, sometimes itu juga cobaan kan. Jadi- Abis menang justru biasanya ada beban ya. Iya. Masa enak terus menang sampai nanti akhirnya kemenangan misalnya menang terus hampa Ya, karena udah nggak merasa something yang worthy iya gitu. jadinya udah biasa gitu. Tapi pada saat gagal, oh ternyata nggak enak ya rasanya Jadi gitu. kayak Oke, Let's I get need to- back up. yes, Hmm, gitu, and work keren harder gitu. Nah, itu juga mungkin ya value yang dimiliki oleh Bulgari Hmm. ketika creating this amazing collection Serpenti about resilience. Ada filosofi itu juga ya? Iya betul, apalagi kalau misalnya dipikir-pikir, like, tadi kenapa aku suka mendengarkan karir yang lama. Karena kayak Bulgari, ini udah lebih tua pasti dari kita semua yang ada di sini. 1884. Iya, belum lahir ya. Parah. Udah 141 tahun, 1 abad lebih gitu. Jadi untuk bisa suatu brand atau manusia atau siapapun untuk bisa bertahan, evolve terus, melewati semua tantangan itu kan nggak gampang ya. Betul. So that's why I can really relate as part of Bulgari, karena memang aku suka melihat sesuatu yang dipertahankan dan diusahakan, Iya. bukan sekedar kayak aku bagus ya udah dong suka sama aku gitu. Karena banyak sekali brand di luar sana kolaps kan, nggak bisa Iya, bertahan. Betul. Untuk bisa bertahan bukan hanya tahunan tapi abad, itu memang dilakukan banyak hal. Melewati segala tantangan. Kalau misalnya yang tahu sekarang kan cuma tantangan pandemi, tapi zaman dulu berarti melewati perang, Betul. melewati kelaparan, famine, penyakit yang belum ada apapun. Terus untuk bisa suatu brand bertahan melewati itu, evolve dari zaman nggak usah zaman majalah, dulu mungkin majalah juga susah, sampai sekarang teknologi. Ini yang dilakukan, mengikuti, mau evolve sesuai perkembangan zaman. Kalaupun susah atau gagal, lagi come back from it. Ayo, lagi diusahakan lagi, diperbaiki lagi. That's what I think benar-benar bisa di-relate oleh orang. That's why aku selalu bilang juga, when you own a piece of Bulgari, actually you own a piece of history. Iya. Kamu bukan cuman pakai perhiasan. Ada ceritanya, cerita of resilience, cerita of transformation. Gimana sih melewati itu semua gitu. Itu sih kalau menurut aku. Luar biasa sih, 141 tahun ya. Iya. Kayak pengen tepuk tangan loh buat Bulgari. Belum ada TV kayaknya waktu Gak itu. ada, setengah mati loh itu. Gila, keren banget. Now you mention it, kayak makin bangga loh aku pakai hari ini loh. dan tetap mempertahankan DNA brand Betul. identity. Yes. Dan di memang sepanjang- awalnya pun bukan udah langsung jadi seperti ini. Jadi memang struggling kayak tadi nih kurang 25 rupiah. Dulu yang bikin sama. 25 euro gitu. Nggak ada kayaknya. Yang bikin nih dia bahkan cuman silversmith dari Yunani. Ah. Dia pergi nih jalan sendirian nggak punya apa-apa ke Italia, ke Rome. Jadi dia mau coba bikin. Dia buka toko pertamanya, dia mulai dari nol. Bener-bener siapa sih yang tahu waktu itu tentang dia gitu. Namanya Sotirius Vulgaris. Nah, makanya jadi Bulgarinya pakai V karena ada Greek-nya ini. I Walaupun see. sekarang Italian brand. So I see, wah ada orang sendirian. And then setelah berapa ratus tahun gitu, jadilah brand yang sekarang kita kenal. Memang makanya yang tadi bilang, semua tuh harus diusahakan. Yes. Baru nanti Love jadi. banget. Dan being 141 years old, yet still relevant. Betul. Di tahun 2025, perempuan-perempuan masih, oh Aku pakai Bulgari. gitu kan. Itu gila banget loh. Yes, yes. What an achievement, right? To be relevant to Betul. the present time. Betul. The same thing I wanna ask all of you. Kan Stephanie juga, she also has a long career. I know her story gitu ya. Sekarang one of the leaders at the top in Bulgari. Luna juga, Abby is progressing to that gitu, being, kalau dia kan memang anak masa kini ya. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Luna. How do you stay relevant to different seasons, different trends, tapi lu namanya tetap juara. Ih, luar biasa nih. Gimana? Kalau menurut aku jangan pernah mengotakkan pertemanan, industri. Jangan pernah, oh I just wanna stay and stick to this society or community atau misalkan oh pekerjaan aku cuma di sini jadi I just wanna stick here gitu, karena kita nggak pernah tahu kita bisa belajar dari siapapun. Betul. Kita nggak pernah tahu kita juga bisa punya koneksi dan relasi yang kedepannya siapa tahu klik, oh we can make something like this. Oh jadi networking itu bisa dari mana aja, dan memang
Kalau misalkan industrinya kita yang paham hanya misalkan mungkin di film atau di musik aja atau di apapun lah pekerjaannya gitu. Tapi jangan pernah kayak takut untuk cross gitu, kolaborasi aja. Walaupun sekarang kita nggak tahu kita mau ngapain gitu, tapi kita nggak pernah akan tahu the next few years atau the next few months. Oh ternyata we can make something interesting together gitu. Karena sekarang tuh udah nggak zamannya lagi yang stick to one ini apa ya, one circle atau hanya one apa ya, one industry. Ya anything itu bisa sangat bermanfaat. Kayak contoh yang paling menarik menurut aku yang sekarang banyak terjadi, misalkan let's say Bulgari pakai superstar K-pop. Ngerti nggak? Sebagai brand ambassador-nya gitu. Atau contoh misalkan banyak sekali brand-brand besar dunia berkolaborasi dengan I don't know, brand kecil gitu, yang bahkan sama sekali nggak kepikiran gitu bahwa, hah ini nyambung kok sama ternyata ini. bisa ya? Ternyata gitu. bisa gitu. Dan itu yang aku juga pelajarin bahwa oke, jangan pernah menutup diri terhadap satu industri baru, satu lingkungan, bahkan orang yang mungkin nantinya bisa membuat kita jadi lebih knowledgeable gitu. Kayak ya it's like membuka kotak Pandora yang kita nggak tahu gitu. Jadi buat aku curiosity itu yang utama. I wanna learn, I wanna know industri ini bergeraknya seperti apa sih? Industri ini bergeraknya seperti apa sih? Jadi creativity itu berkembang terus sih. Jadi belajar bisa dari mana aja. Betul. Ya, dan fluid basically ya. Fluid. That's how you stay relevant. Ya, betul. Dan walaupun nggak langsung menghasilkan, but we never know. We never know. Benar-benar. Kadang-kadang aku tuh baru kayak kepikiran temen yang dari lama, yang industrinya beda banget. Ternyata contoh deh, kayak misalkan aku punya temen sekelas, dia ternyata jadi lawyer. Terus dia urusan semua bantuin aku untuk legal kayak gitu. Akhirnya ya, setelah bertahun-tahun kemudian ternyata gitu. nyambung. Ternyata nyambung. Jadi aku nggak pernah berpikir aku butuh, aku nggak butuh gitu. Tapi you know what, you never know gitu. Atau ada temen yang dia desainer jewelry gitu. Terus mau dong kolaborasi bikinin aku apa gitu. So something like that gitu. Jadi memang aku nggak pernah nutup belajar dari manapun, pertemanan open dari mind, manapun. open heart gitu ya Lun ya. Jadi possibility selalu ada. Jadi that's how you stay relevant. I think it works for me. Tapi aku nggak bilang semuanya bisa diaplikasikan ke semua orang ya. Tapi it does work for me. Tapi and again itu harus dicari sendiri. True. Apa yang pas dan cocok buat kita gitu, karena yang tahu nyamannya kita cuma diri kita. Kita nggak bisa maksain harus seperti itu gitu. Cakep. Kalau Ibu Stephanie, how do you stay relevant? Kalau buat aku lebih, sebenarnya ada miripnya sama Luna. Jadi for me, aku tipikal orang yang tidak mau berhenti belajar dan berkembang. Karena I think kita cuma punya kehidupan ini kan satu kali. Kalau misalnya kita stop, ya udah berarti sampai situ. Terus yang average mungkin 70 tahun. Betul. And I've seen a lot of example kalau orang udah certain age atau udah mulai menua, dia berhenti. Dia berhenti belajar, kemudian tiba-tiba jadi sotoy. Karena misal, aku udah tahu, kamu dengerin aku. I do agree, pengalaman itu tidak bisa dilawan. And that I always believe. Tapi menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan juga penting. Karena itu, kalau kita selalu mau belajar untuk knowledge dan pengetahuan itu, it will keep us humble, tapi in the same time, makin bagusnya dimasukin, makin penuh. Jadi that's how I stay relevant, dan juga aku suka men-challenge diriku juga. Memang nggak ekstrim harus challenge gimana. Karena for me seperti ini sih, waktu kita membiarkan diri kita mengikuti challenge baru dan mau terlihat bodoh untuk menjadi pintar, disitulah kita akan berkembang. Karena kebanyakan orang kan nggak mau, aku kan nggak bisa, ntar aku kelihatan nggak bagus, ntar aku kelihatan bodoh. For me, memang orang akan terlihat jelek dulu sebelum dia bagus. Nah, itu cara aku relevan supaya aku bisa berkembang dan mengetahui, oh ternyata aku masih bisa ke arah sini ya, ternyata aku masih bisa menjadi seperti ini.
I think it's a never ending process untuk learning ini sampai saat terakhir kita, nafas terakhir kita lah intinya. Betul, betul. Itu betul. sih kalau Jadi buat aku. kalau aku boleh simpulkan ada kerendahan hati di situ ya. Iya, harus mau untuk Iya. seperti itu. Untuk nggak selalu jadi yang paling pintar di Betul. ruangan, ya Nggak kan? apa-apa kok. Iya. Maksudnya bertanya Betul. karena kita nggak paham tuh nggak apa-apa Betul. juga That's gitu. Dan benar yang tadi kamu bilang, I learn from everyone. Networking is something yang aku dari zaman dulu sampai sekarang Love. selalu jalankan. Kita benci networking kan? Iya Beb? betul. Justru karena networking kita kenal semua ini. I know. Betul. Opportunity-nya juga terbuka banyak Benar sekali banget. karena ini untuk salah satu tadi aku relate banget kamu bilang jangan stop di areamu gitu. Kayak aku waktu kuliah aku di engineering. Ternyata aku sekarang You were I am So, an engineer. engineering. I am an Ini engineer. banget ya, cross banget itu. I'm an engineer turn into this fashion and lifestyle Wow. industry. I see. That's so cool. Bener banget itu. Engineering udah gitu pakai beasiswa pula. Jadi Wow. Oh, pinter-pinter makanya udah pasti pinter. amin. Supaya tetap pintar harus mau belajar terus dan makanya aku relevan dengan kamu bilang beda industri pelajari deh. News apapun pelajari. Karena kita nggak pernah tahu nanti aku kemana lagi nih. Bisa Yes. ini, bisa juga networking Betul, tempat lain. Betul. Who knows, maybe aku ada something else yang aku harus pelajari Iya. di bidang lain. Terus kita nyambung lagi di mana. Iya. That will be very nice to always kayak curiosity-nya dipakai terus. Yang tadi kamu bilang tuh aku suka banget kata-katanya. Jadi lebih dinamis juga Betul. kan. Kalau kayak Hidup mix- nggak akan stagnan mix jadinya. industries, mix generations. Iya. Terus aku ada satu quote yang aku ingat banget. If you are the smartest people in the room, if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room. Yes. Iya. Betul. 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 Artinya di situ kita berhenti bertumbuh Iya, ya kok teman-teman kamu ya. doang yang paling bisa jawab, yang lain diem. Mm-mm. Betul. Tapi apakah kamu mengaplikasikan hal yang sama ketika kamu berubah-berubah peran? Karena di setiap film dari karakter Suci sampai disebut loh, itu ya karakter Suci from Ratih. Dia beda-beda banget sih perannya. Iya. Suci Chute would love to wear Bulgari. I guess. Iya kan? Nah, itu kan artinya kamu sebenarnya sedang mengaplikasikan hal yang menjadikan kamu tuh relevan untuk film ini gitu. Dynamic in character building. Tiap produksi pasti beda, tiap sutradara pasti beda, energi ketemu dengan co-actors kita beda. Tapi menurut aku yang paling pertama adalah trust. Trust untuk dipegang sama sutradara, dan sutradara juga trust untuk kasih peran itu ke kita, untuk memberikan kayak visi misi mereka untuk kita jalankan dalam peran kita, dan juga trust untuk bermain dengan sesama cast and crew gitu. Karena kita kan kerja kolektif. Yes. Tapi buat aku sendiri yang paling aku suka itu biasanya kalau aku dapat peran, aku cari kayak karya sastra atau literatur dari periode itu yang mungkin nggak ada hubungannya sama karakternya, tapi buat aku itu membantu aku membangun environment si karakter tersebut gitu. Wow. Itu mungkin salah satu yang aku suka, dan jadi menurutku juga nggak membosankan, karena apalagi kalau kita baca buku yang memang menarik, jadi benar-benar kayak bisa ngebayangin Malah ini immersing into the story ya. Untuk that period of time ya. That's nice. Pintar ya Abi, ini luar Iya. biasa lah dia. Tapi Abi, Suka deh, pintar-pintar loh ini. Nah, Wi, kamu kan juga bisa dibilang banyak banget film-film festival. Nah, Stone Turtle itu yang bikin kamu jadi ketagihan nggak sih? Atau kayaknya banyak ya sebelum itu ya? ada beberapa, Iya kan? cuman mungkin Stone Turtle yang lumayan jadi highlight karena itu juga salah satu kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia. Betul. Dan film itu in main competition in Locarno Film Festival, dan karena dia masuk main competition, jadi ada beberapa aspek langsung masuk kategori, jadi kayak nominasi Best Film, Best Director, Best Actor, Best Actress, itu ibaratnya langsung masuk in competition. Iya, Jadi iya, kayak buat aku dapat kesempatan untuk jadi nominasi Best Actress di Locarno, itu sesuatu yang Of course, it's it's an something, achievement gitu. achievement yang Itu. luar Luar biasa. biasa. Hebat, banget. hebat, hebat. Dan walaupun filmnya
masuk nominasi, kita memenangkan Vipresi Award. Vipresi Award itu award yang diberikan oleh organisasi media untuk perfilman. Jadi kayak kritikus film tapi organisasi kritikus film dunia gitu. That's Amazingnya dia ya. Seru banget. Makanya cocok grazie ya. Ya kan? Tapi Luna juga lah, banyak kan Banyak banget. film Festivalnya juga. festivalnya, Nggak right? terlalu banyak film festival. Karena kamu commercial queen, ya kan? Kayaknya Pada pas, kamu pada box takut office gitu. Komersil. Padahal dia Box pikir office. kalau misalkan nawarin Luna pasti mahal. Enggak gitu. Tapi bener Luna, waktu Gitu itu kan. aku begitu pas mau ngomongin kamu buat Enggak gitu. makanya gitu. kita surprise waktu kamu yes. Ternyata Because I really love and of course behind bukan behind the scene ya, of course behind the production tuh siapa, terus yang nulis, yang apa, dan pas baca lucu banget. I would love to have That character. that character in that series gitu. Dan bahkan juga kemarin aku habis syuting film festival, ya maksudnya bayarannya ya I know gitu. Bayarannya ke Lenci. Ya, bayarannya banyak kan terima kasih udah membantu project ini Dan ya senyumanis. gitu. Dan didoain biasanya. Tapi kan it would be nice juga kalau misalkan bayaran yang maksudnya nggak dibayar pun, tapi kayak misalkan kayak Abi gitu bisa masuk nominasi atau bisa filmnya ya, juga ya. dapat achievement di Festival ya, internasional. iya gitu. Value Awareness, yang ya. berbeda. Betul kan? gitu, Ya, dan betul. itu bikin apa ya, yang nggak bisa diganti sama uang Betul. sih gitu. Iya, oh jadi begitu ternyata. begitu. Jadi ada Jadi- pleasure from work that you Yes. still enjoy, not Iya. only the financial benefit, ya. Iya, kalau udah kayak gitu kan nanti secara sendirinya akan datang. datang kok Iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong soal film ya, that we're actually in this business, all of us, kan film juga kadang-kadang ada yang box office, ada yang enggak. flop, Iya. right? Ada yang, aduh gila cuma 3 hari di bioskop film gue nangisnya, iya, 3 iya. bulan depresinya gitu. Do you guys experience that? Karena Ya. kalau aku tuh orangnya, I take it personally. If it's like hard work, gue bisa depres 3 bulan loh kalau misalnya Enggak, ada yang jangan. lama. Tapi nggak bisa gitu sih. I think kesuksesan film tersebut itu of course selain cerita nomor 1. Tapi yang paling penting adalah marketing dan promosi. That's true. Itu yang Planning, orang suka lupa ya. iya Iya, gitu. betul. Karena berpikir bahwa filmnya udah pasti jadi. bagus. Ya, Kita betul. kan punya pemain yang followernya banyak. betul. Nggak gitu. Nggak bisa. Nggak. Maksudnya kita ngelihat mau film Marvel pun Nggak bisa kok. dia 1:1 loh maksudnya biaya marketingnya Iya. gitu. Jadi it's all about how to spread the information. Ada film ini, mau pemainnya Robert Downey Jr. yang harganya sekali main film Iron Man $100 juta, enggak ada promosi, menjamin ya. tidak menjamin. Tapi of course dengan adanya big stars itu easier for them to sell. Ya. Itu it's a fact. Tapi without a good content juga mau secanggih apapun nggak akan jadi gitu. Betul. Nah ini kan aspek yang teamwork, Betul. kolaborasi antara production, antara siapa yang main, yang nggak terkenal pun tapi a good Betul. performance-nya bagus, pasti juga akan jadi bagus gitu. Yang paling penting sih, ini yang paling sering dilupain itu promosi dan marketing. Tapi promosi, uangnya banyak, tapi not good at planning, nggak punya strategi juga percuma. Buy juga, Iya. betul. True. Iya, Karena jadi kalau kita lihat film, setiap minggu berapa film sih keluar? Banyak Banyak banget. banget Iya, kan? iya. 5. Mm-mm. Layarnya sekarang nggak saingannya nambah. sama OTT lagi. Nah, Iya, iya. betul. Iya toh, Iya, aku betul. pergi ke bioskop apa di rumah aja ya. Iya, iya, iya. Iya. Right. Jadi harus kalau mau ke bioskop, they should make something yang experience, Betul. yang datang ke bioskop yang nggak bisa dinikmati di rumah. Betul. Jadi itu Setuju. challenge-nya sih. Hmm. gitu. Tapi kalau in general, Mhm. kan pasti kita semua pernah mengalami kegagalan dalam hidup, Pernah ya. banget. Nah, how do you bounce back from that? Mungkin dari Abi. Aku juga maksudnya trying not to take things personally, tapi masih suka sedih kalau misalnya casting mungkin udah tahap akhir ya, mungkin yang bukan yang di awal. Kalau di awal kan maksudnya Ya sudah Ya, lah. ya udah, everyone nggak is trying udah. gitu. Pas di callback gitu kan. Ya, either they call back atau kayak oh it's yours. Tapi suddenly something came up, different decision and kayak sorry. Oh. Kayak maksudnya itu kadang-kadang masih
bikin aku down, tapi gimana caranya we have to know this is the industry and it's like that, and we have to be really good at hearing no. Kayak we have to be so good. It happens to me loh until like few years gitu loh. my Back God. gitu aku udah kayak udah meeting, udah ini, udah itu, udah gitu, tiba-tiba Enggak. kapan syutingnya? Kayaknya peran kamu diganti. Udah Ya. syuting sama orang lain gitu. Iya, jadi Sedih kayak banget itu. Oh, itu terjadi juga sama Luna Maya tuh nggak Iya, bisa diambil. bener. Kayak depresi deh. Tapi Mbak. sama, aku setuju banget sama Adi misalkan bilang we have to prepare perasaan itu karena akan terjadi gitu. Dan ini jalan atau profesi yang kita pilih. Jadi Iya. kita pilih sepaket. Iya. Enak, ada enaknya, ada nggak enaknya. The ups and downs in Yes. life, the yes and no of casting ya. Iya. Jadi belajar untuk accept no ya Abby ya. Accept no, dan maksudnya gimana caranya, ya it will affect us, tapi kayak gimana caranya kita tetap maju. Kayak oke, gue nggak dapet casting yang ini, 1000 casting gue casting. Iya. Lanjut terus. Yes. Because this is the profession that I want, and Yeah. I'm so happy. Kalau misalnya ada kejadian kayak gini, ya it's part of accepting this fate. Ya. Oke. Kalau enggak, True. ya mungkin cari profesi lain. Habis itu berhenti kalau nggak kita ya. Benar ya. Iya. Kalau Ibu Jangan. Stephanie, how do you come back from failure? Aku suka banget kalau ada tema-tema yang ngomonginnya yang jelek gini. Jadi nggak cuma bagus yang kita bahas. Iya. Karena memang ini realitinya. Harus ada kegagalan kan. First of all, menurut aku kalau sampai ini ada kegagalan, at least ini yang aku jalanin ya. Jangan merasa bahwa nggak apa-apa kok, aku oke. Jangan toxic positivity. Allowing yourself untuk ngerasa, loh gagal nih, lo nggak enak, kok aku gagal, am I doing something wrong, terus aku sedih loh, aku marah loh, nggak apa-apa, jalanin. Tapi memang jangan terlalu lama di perasaan ini gitu. Dan ada satu kalimat sih yang aku suka dari dulu aku pegang gitu, kata-katanya adalah, you can overcome and your comeback will be fierce. Gitu. Karena itu yang selalu aku jalani, dan I know orang yang sama kayak kamu, orang yang lihat sekarang mungkin pikirnya kan dia enak udah jadi nih. If they only knew my life before this, dari kecil sampai sekarang struggle-nya seperti apa, susahnya seperti apa, mereka akan lihat bahwa ya itu tadi kegagalannya berteman baik nih di dalam hidup gitu. Tapi makanya kalau kegagalan berteman baik, ayo kita seimbangkan dengan keberhasilannya, ditemanin barengan nih dalam hidup supaya nanti terakhirnya dapat hasil yang kita mau. Amin. Amin. And you? Yes. Mungkin kalau ini kegagalan dalam hal pekerjaan, kegagalan mungkin past Banyak. relationships. Kerjaan, semuanya banyak kok ngalamin. Friendships juga kadang-kadang kan Iya, bisa gagal friendship ya. juga. Maksudnya normal lah siklus kehidupan itu, kegagalan tuh nggak melulu soal relationship, nggak melulu soal pekerjaan Banyak. atau pertemanan. Setiap hari kita juga menemukan kegagalan. Gagal ke toilet pun bikin sedih loh. I know, bener Oh my banget. God. Jadi per setiap second dalam kehidupan kita, we have to prepare dengan kegagalan. Jadi kadang jangan hanya berpikir kegagalan tuh bentuknya besar aja. Yes. Hal-hal kecil gitu. Misalkan kita janjian sama teman kita, kita gagal ketemu karena something came up gitu. Macet di Jakarta. Macet gitu. Atau hujan banjir waktu Oh itu, iya. semua orang gagal ketemuan kayak udah diaga gitu. udah Jakarta sih udah begitunya. Kok kalau kegagalan itu aja kita bisa accept, yang gede juga harus kita belajar accept juga. Part of life. Yes, Tapi it's itu part of benar, life. karena kan Iya. terbiasa dengan hal kecil supaya hal besarnya juga terbiasa. Betul. Tapi terbiasa juga kita jangan berpikir bahwa ini gagal, hidup kita selesai gitu. The end of the world. Kita gagal misalkan mau sekecil segede apapun, emang dunia berhenti berputar? Enggak Iya, juga betul. kan. It's not, the world is not just berputar around you. I mean a lot of things happen, a lot of things tetap berjalan Betul. dengan segala kegilaan dunia ini gitu loh. Jadi ya tetaplah berusaha Karena kebetulan maju. dunia lagi gila ya sekarang. Iya, dinamis sekali ya. Dinamis. Unquote dinamis Tapi gitu. every year selalu ada cerita Selalu, kegilaan selalu. tentang dunia, tentang tetangga, tentang teman kita, tentang Always, our always, parents yeah. gitu. So we need to prepare and embrace it, Betul. and then just like accept it gitu. This is the reality, this is True. life, this is the world gitu. Yang memang dunia ini bergeraknya begitu gitu loh. Yes. Love.
mengingat tahun ini masih tahun ular, Bu Yes. Stephanie, Bulgari menyiapkan sesuatu nggak yang istimewa? Pastinya kita mengikuti perkembangan zaman, kan zaman sekarang tuh lebih ke arah immersive experience. Nah, karena kita juga punya history dan culture dan art yang bagus, ini kita gabungin semuanya with the technology. Jadi di tahun ini memang akan banyak immersive experience dari sisi exhibition ataupun pengalaman event yang memang bukan sekedar datang ke eventnya, tapi bisa dirasakan as if you're part of the apapun yang sedang kita pasang ini di situ. Bahkan aku pernah, kan kita udah beberapa kali nih, yang pertama kemarin di Shanghai, nanti udah ada kemarin juga di Korea, nanti bakal ada lagi nih You sampai were di there Jepang. too, right? Yang Shanghai? Yang Shanghai ya? Enggak. Sayang Oh, yang Korea. Kamu tahu kenapa dia tidak? Itu dia lagi mengambil break time-nya. Oh. Yang dia sekarang bisa ngomong no itu. Ini salah satunya yang dibilang no. Break time dia menolak ke Shanghai-nya. I see. That's Karena the memang truth. udah plan kayak Betul. Desember, Januari itu aku libur sebulan. Bener-bener blok udah I sebulan. see. Ini salah satu. Keren. Oh itu yang Yeah. Shanghai. Jadi And I really appreciate that she's taking her time karena aku tahu how hard she works kan. Kayak kita udah bersama tuh bertahun-tahun. Aku selalu bilang kamu nggak capek Lun. Sampai aku yang nanya. Jadi waktu dia bilang aku ini ada break. Ya udah deh nggak apa-apa. Oke. Padahal udah aku plan dia emang. I see. Jadi akan lebih immersive experience. Betul. Something Akan yang sampai di Jakarta juga? sayangnya tidak. Jadi misalnya cara menggabungkannya ini kan memang tahun ini tuh temanya adalah Serpenti Infinito. Infinito kan never ending. Yes. Jadi ini adalah seperti perpaduan time dengan craftsmanship, dengan art, dengan teknologi yang tidak akan berhenti, akan selalu evolve ini. Nah, contohnya misalnya kayak tadi tuh yang kita pernah lihat kemarin di Shanghai, kita datang nih, kita rasain mesinnya, dia bisa baca emosi apa yang kamu sedang rasakan Wow. sekarang gitu. Jadi benar-benar beda, tapi di ruangan yang berbeda, you can write a postcard, jadi Serpenti postcard gitu, kamu tulis, kamu mau kirim untuk siapa, merasakan apa. And this is very zaman dulu kan sebetulnya. Nanti ruangan beda lagi, dia ada pengalaman beda lagi. So it's not just about the jewelry, tapi experience-nya apa Iya. gitu. Keren. Tadi you mention technology now is a big thing artinya di exhibition jewelry. Artinya mengimplementasikan AI juga. Banget, emang kita mau nggak mau harus pakai AI gitu kan. Sekarang aja semua orang udah dengan AI kan nulis apapun tanyanya pakai AI gitu. Nah, of course for us we cannot do something yang that kind of immersive experience harus pakai AI. Jadi memang itu yang terlihat di depan publik adalah kita membuat pengalaman yang misalnya nih, let's say kamu nggak bisa tahu zaman dulu seperti apa, tapi you can experience as if kamu di masa itu. Yeah. Bahkan di setiap negara itu mereka berkolaborasi dengan lokal artis. Jadi ada yang memang sama dia dibikin juga pengalamannya bersama lokal artis itu seperti apa. Jadi yang di Shanghai, di Korea semuanya tuh bisa beda-beda. Nanti juga akan di Jepang juga. Dan memang ini merupakan sesuatu hal yang udah kita nggak bisa pisahkan. Even kita selain Serpenti kan kita juga ada Octo Collection yang jam. Waktu orang lain belum pakai nih, kita sudah mulai. Jadi di jamnya tuh bisa tahu-tahu nanti kalau kita cuma scan, dalamnya kelihatan terus dia bisa bergerak seperti ada pengalaman yang beda banget kayak kita part of the scenery gitu. Ini that's sesuatu yang secara luxury brand jarang kan ngelakuin itu. Yeah. So for us, yes of course we want to hold our legacy, tapi kita juga mau orang merasakan, hah kamu keren ya? Harus ada kayak gitu. Kamu masa kini deh. Ih kamu kece. Oke. Tapi bicara soal AI, is it impacting our industry? Do you feel threatened as I don't know actors, filmmakers gitu? What about you? You're a Writer sih threatened banget kan gitu ya. Iya iya. Bukan lagi, kan cuma kasih subjek. Iya benar-benar terus terus jadi. keluar ya benar. Tapi kan tetap kalau misalkan sebagai manusia, maksudnya kan kita bisa yang jadi Betul. editornya gitu loh. Jadi dibikin oleh AI, diedit oleh manusia. Sekarang cepet banget guys kerjanya. beda ya. Tapi sekarang tuh industrinya kalau buat kami nih ya agak serem sih. Even voice over. Oh iya benar. Voice over itu Benar. Iya, suaranya radio, iya, aku benar-benar. jadi keluarnya laki-laki, Betul, betul, maco, betul, itu betul. bisa banget. Atau bahkan bukan kamu yang ngomong, bisa orang terus aku mau suaranya Melissa Karim, keluar suaranya Melissa Karim di orang ini. Makanya Betul. kamu patenkan dong. Suara Melissa dipatenkan. Karim. Melissa Karim's voice. Iya. If you have really Bisa nih. distinguished voice, you should. Sayangnya biasa aja sih Lun. Enggak lah. Coba kamu tutup mata, kita tutup mata.
Suara lo tuh Pasti langsung ketawa. Iya. Kalian puji-puji ini satu-satu nih ambil nih. Tapi do you feel threatened by AI nggak? Kayak it has been like ongoing dialogue kan, Hmm. kayak gimana kita bisa kerjasama dengan AI atau kayak it's taking over our creativity, kayak kenapa kita jadi di direct sama AI, tapi juga dengan cara hidup kita yang sekarang kan beda ya sama dulu. Sekarang deadline atau kayak perputaran kayak fashion week, jadi Cepet kayak maksudnya we don't have time to process. Jadi kayak semuanya makin cepet. Nah mungkin gara-gara itu juga terlahir AI untuk membantu kita. Apakah kita mesti kayak pause, step down a bit, kayak evaluate what's going on, kayak apakah ini membantu kita atau benar-benar kayak bring humanity to a different level. Is it good or bad? Kayak ini masih tanda tanya, dan mungkin kalau aku sih, aku merasa memang serem gitu. Tapi juga Ada takut-takutnya ya, Bi? ada takut-takutnya. Cuman menurut aku juga kayak human has the experience, the lifetime experience. Terus kita yang tahu rasa sakit, kita tahu rasa bahagia, dan kayak we put our heart into our work. Itu kan yang bikin tulisan atau kerjaannya beda ya. Dan kayak AI kan nggak punya hati. Jadi mungkin we can win this situation with our purity and with our heart. Setuju. AI itu slave kita. Yes. Harus Jangan gitu ya. khawatir. Bisa nggak AI yang nyuci piring, beres-beres? Jadi Takutnya sampai bisa lagi ada robot lagi, Bi. Kalau kayak gitu. Karena ada discussion kayak, okay, if AI can do that thing, so I can focus on my creativity. Yes. Why the AI is doing creativity and I'm doing my daily. Iya, bener juga ya. Jadinya. Mau juga sih robot-robot juga. kayak gitu ya. Bener juga Iya. AI yang kreatif, kita yang nyuci. Harusnya kebalik ya. Harusnya Iya, mereka iya. yang beresin lemari baju aku yang berantakan itu. Gitu Supaya aku kan. ada waktu untuk yang lain. Iya, iya, iya. Iya, right? Iya. Kalau Luna? Oke, aku Especially as a business person. iya, mungkin kalau dari sisi bisnis itu lumayan bisa jadi tools yang membantu ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ini ya cara-caranya juga harus tepat gitu. Betul. Kalau menurut aku ketakutan ini terjadi karena belum terbiasa. Karena belum True. tahu celahnya di mana, karena belum tahu sisi angle mana yang bisa kita manfaatkan. Jadi semua orang punya ketakutan karena belum paham dan Belum belum Ya. biasa gitu. Eventually lama-lama udah mulai biasa, lah oh ternyata begini aja. Nanti akan ada teknologi terbaru lagi yang lebih canggih lagi ya. We are adapting to it juga eventually gitu. Pinter banget ya. Dulu kita waktu pertama kali manusia ketemu handphone juga Iya. kaget-kaget Apa ini ya. kok gini Apa gitu. ini? Terus Ternyata di- sekarang nggak bisa hidup tanpa handphone. Betul. Jadi That ya is karena so ini true. sesuatu yang baru, jadi makanya kita semua kayak, oh what is Masih this? kaget-kaget, Gitu. takut-takut ya. Benar, Tapi I benar. think juga kita tuh jangan terlalu tergantung. I think itu balance-nya. Setuju. Kadang-kadang kenapa orang akhirnya, aku jadi nggak bisa ini nggak bisa itu, karena kamu membiarkan dirimu tergantung Betul. pada itu. Sesimpel. Cuman masalah nyelesain tulisan aja. Kamu nggak mikir sendiri, kamu tanya supaya dia nyelesain. Atau kamu, aduh aku mau kasih selamat apa nih? Ini ketik aja dia keluarin. Ini soalnya ada cerita yang menarik. Salah satu kalau kita nggak membiarkan diri kita mau stop, jangan tergantung. Jadi ada ceritanya nih. This woman, dia ketemu sama anak inilah gitu. Lulusan Stanford, pinter banget. Udah jelas dia pintar. Tapi every time she talks with him, kok ini orang kayak struggling to finish the sentence gitu. Pause in mid sentence, things like that. Terus kayak, what happened to you? Karena kamu kan nggak mungkin nggak pinter dong, Yeah. kamu dari situ. Dia bilang, aku terlalu terbiasa membiarkan AI menyelesaikan kalimat. Oh. Karena nanya tergantung, karena kan dia mungkin Apa-apa karena- konsultasi sama AI. betul. Jadi dia tidak terbiasa menyelesaikan sentence-nya dipikirin sendiri. Dia tidak terbiasa effort dong kalau mau ngomong ini seperti apa ya? Kalau ini pembahasan apa yang aku harus selesaikan gitu. Ya. Karena otak tuh sama kayak muscle, harus dilatih kan. Betul. Waktu kita membiarkan diri kita tergantung pada apa yang bisa bantu kita, disitulah makanya kenapa orang, kok aku sekarang merasa tergantikan? Karena kamu enslave yourself. You to let what- it happen. Betul, Yes. manusia suka gampang soalnya. Betul. Jadi waktu ada yang gampang dibiarin, dienakin. Betul. Jangan. Gitu. So use AI. Kalau Bulgari yang sudah 141 tahun di dunia saja sudah berteman dan bisa menggunakan AI, ya kan? Padahal udah Iya. punya legacy tuh. Bulgari sebenarnya berteman loh dengan AI. Yes. Artinya kita juga nggak boleh takut. Seimbang, Pelan-pelan kita seimbang. menggunakan. Betul. Yes. Tapi ngomong-ngomong soal legacy ya,
pasti kan each of us, kalau aku sih, karena aku sudah umur-umurnya ya guys, suka kepikiran juga, especially as of late, kita kehilangan beberapa sineas Indonesia yang legendary, right? Some has good legacy, some not really. Jadi aku at that time aku mikir gitu kayak, oh iya ya, ketika Eyang Titi meninggal, she left such good legacy, right? Yang bener-bener everyone speaks so highly of her. I want to leave that kind of legacy. Yang ketika aku meninggal, orang ingatnya, si Melissa baik gitu. Kalau aku, kalau kalian punya nggak pikiran, what kind of legacy would you like to leave to this earth, to this world? Makin dalam Berat pertanyaannya. banget. Berat sih. Muda ya masih soalnya kata Abby. I think bukan masalah muda atau udah tua ya. Kadang-kadang kalau ditanya, of course kita bingung ya. Me personally, I don't know gitu. Tapi hanya orang yang bisa menjawab itu apa gitu. Tapi me as a person trying so hard dalam tidak hanya pekerjaan, kehidupan pribadi, pertemanan, apapun aspek kehidupan kita yang dikelilingi oleh apa yang mengelilingi kita punya impact. Jadi pada saat kita mempunyai impact, pasti ada sesuatu yang tertinggal di mereka. Legasinya itu, sekecil apapun, itu tertinggal dan terekam di benak mereka. Itulah ingatan mereka tentang kita. Jadi kalau ingatan mereka tentang kita kurang baik, itulah legasi yang kita tinggalin gitu. Tapi kalau kita tinggalin legasi yang baik, enggak necessarily harus prestasi, tapi di saat orang itu susah, kita bantu misalkan, atau di saat orang itu pengen disapa oleh kita cuma halo gitu, dia akan ingat sekecil itu. True. Dan itu legasinya gitu menurut aku ya. Jadi kalau ditanya pengennya apa, aku belum tahu. Tapi mungkin aku pengen diingat oleh seseorang yang pertama bermanfaat, kedua ya pasti menjadi orang baik. Kata-katanya tuh gampang, tulisannya BAIK, tapi susah Sulit banget. ya Iya. Kak, gitu kan ya. Betul. Susah. Apalagi perempuan, kan kita ada PMS. Kalau Ya. ketemunya pas di hari gue PMS, gak gini loh bentukannya. Kita nggak pernah tahu ya hari itu apa yang Sedang terjadi ada dalam apa. hidupnya gitu. Gejolak hormon. Kalau Abby? Kalau ngomong-ngomong soal legacy, aku awal bulan ini mendapatkan suatu email yang mungkin ada koneksinya dengan obrolan kita Oh, wow. kali ini. Jadi waktu aku kuliah di Milan tahun 2013, startingnya itu, aku ngontrak apartemen sama roommate aku, ada Marika sama Davide, dua-duanya orang Itali. Kita kontrak langsung ke ownernya, namanya si Bapak Claudio ini. Oh. Claudio. Karena anaknya yang sebenarnya punya apartemennya tinggal di New York. Jadi kita berhubungan dengan opa-opa Itali ini yang berumur kayaknya di tahun itu mungkin 70-an ya. Oke. Nah, karena ini kontraknya tuh langsung, jadi nggak kita bilangnya under the table ya. Dan jadi buka Hebat cerita. ya. Di Milan aja dia bisa under the table. Hebat. Hebat loh Abby Anak loh. kuliahan. Pegang loh Abby. Nah, aku selalu bagian yang ketemu sama Si opa Claudio ini memberikan uang kosan ini, bayar apartemen. Ya. Bayarnya itu aku selalu pakai amplop warna ungu karena aku You look paling- banget. purple. You look purple. We're talking 2013 sampai Ya. 14 ya. Awal bulan ini aku terima email dari opa Claudio. Opa masih hidup dan sehat. Dia bilang gini, dia bilang, "Dear Asmara, now I'm on a wheelchair." Oh. And terus dia sebut umurnya 80-an berapa aku lupa. Dia bilang, "And I will always remember every time you pay your rent every month with the your purple envelope. Oh, And it will be one of the best moment in my life. And I will remember in my little time that I have left." Jadi aku yang kayak terharu loh ini. opa. Terus pertanyaan berikutnya apartemennya jadi dikasih ke kamu sekarang. Itu ya. Kayak drama
Kenapa jadi gitu? Pertanyaan cici-cici. Ini bisa jadi skrip ya? Bisa Dapat inheritance. Hanya karena Itali sering ke Indonesia. bayar pakai amplop. Dan aku Wow, mungkin wow. mikir ya kayak opa-opa di Italia kan mereka di sana kan mungkin hidup sendiri nggak kayak Betul. kita kan. Lonely ya, Iya, oh iya. Jadi tiap bulan ketemu aku kayak opa bayar Nice. Jadi dia ada kayak waktu beberapa menit interaksi ke aku ngobrol-ngobrol dikit terus ya udah bayar kosan. Selalu diingat. Dan dia ingat si purple envelope itu. Dan 12 dia- years later dia email, Wow. I miss Wow, your that's purple amazing. envelope, Wow. Abby. Terus ya udah aku balas emailnya, terus abis itu tapi dia belum balas lagi. Terus aku jadi deg-degan. Iya, kenapa? Opa. Kemana? Dia lagi ke notaris, lagi masukin nama Abby. Siapakah yang akan menjadi Arab waris? Iya dong, aduh Abby. Filmnya tetap. Tuh inget ya teman-teman, bayar kos jangan telat. Siapa tahu kamu inherit 12 the cost. tahun kemudian Dan pakai amplop ungu. Aduh, ini kocak. Jadi aku kayak waktu aku maksudnya topikal legacy, aku kayak I mark his life gitu. Yes. In just because I'm being me gitu. Mungkin aku ketemu kayak anak Indonesia yang kayak ceria. mencoba latihan bahasa Italia sama si opa kayak no voglio pagare per l'appartamento questo mese. Terus mungkin dia jadi kayak So cute. Jadi mungkin that's the closest thing yang aku alamin You baru have a sih. really good legacy. Iya. With that. I mean you mark something. Iya. A good one that stays in someone's heart gitu. Which is itu legacy yang menyenangkan ya. Alright. Karena membuat kita jadi ada manfaatnya gitu. Jadi it's something yang membuat hati kita lebih hangat nggak sih? Lebih gitu. lebih penuh ya, Penuh. Luna ya. Tapi bener sih, hidup itu memang harus bermanfaat. Kalau misalkan kita nggak punya value yang kita add ke orang lain, pasti kita terus hampa. Kayak hidup gue nggak ada guna, right? Tapi aku percaya setiap manusia itu ada gunanya kok. Nah, itu Bermanfaat betul. kok. At least, at the very least, punyalah integritas itu. Betul. Karena waktu manusia punya integrity, itu yang akan membuat kamu untuk tahu harus seperti apa. Minimum tidak jahat ke orang. Kalaupun tidak bisa berguna, at least jangan menyakiti orang lain. Integrity untuk kalau misalnya I say something, aku akan melakukan hal itu. Setuju. Gitu. Itu jadi nggak meleset kemana-mana Setuju. gitu. Aduh, what a lovely discussion, Yay. lovely Love talk. this so I much. didn't expect this, to tell you the Yes. truth. I really love this conversation. I sis. know. Nanti Super I'll nice. update about Opa. opa. Yes, Yes. kita berkumpul lagi untuk update terhadap Iya, Opa. karena kita Purple pengen tahu. envelope. Opa purple envelope. Nanti jangan-jangan kita kayak come to my apartment. Ayo ke apartemenku aja. Ini yang dari amplop ungu gak sih? Opa, I'm such a big fan. Udah tau, opa Claudia. Pas kita datang langsung. I know you. Thank you so much, Abby. Terima guys. kasih. Thank you so much. Thank you. Really Thank you for appreciate having this. Thank you us. so Really much. appreciate this. This is such a lovely discussion. We'll see you in the next roundtable discussion. Bye. Bye. Ciao, ciao.